Hahaha, Bobotoh jelas auto tertawa ngakak melihat ini. Begini pernyataan bodoh dan konyol pelatih Borneo FC Fabio Lefundas usai dipermalukan telak Persib tadi malam. Sampai bisa bikin semuanya terkejut. Kok bisa? Begini penjelasannya. Yes, alhamdulillah, kabar gembira. Ini 7 fakta menarik usai keberhasilan Persib Bandung bungkam Borneo FC tadi malam. Semua bobotoh di seluruh dunia auto berpesta pora melihat semua ini. Wah, apakah itu? Temukan jawabannya di sini. Ini jelas yang ditunggu-tunggu. Manajemen Persib janji sudah dapatkan pengganti William Marcilio. Usai kemenangan tadi malam, Bos Glenn dan Bos Adit datangkan gelandang serang asal Prancis bernama Jean-Philippe Mateta. Dikontrak 2 tahun, gaji 1 miliar per bulan, jadi tuntutanku usai statistiknya begitu mengesankan. Penasaran? Tonton video sampai beres. Nah, ini baru super top markotop. Benar-benar pelatih kelas Eropa. Bojan Hodak akhirnya bongkar 3 rahasia besar usai kemenangan tadi malam. Bahkan bawa-bawa 2 pemain ini. Ada apa ya sebenarnya? Saksikan semuanya di sini. Akademi Persib memang top kelas dunia. Begini pernyataan mengesankan dan jujur kiper muda dan kiper ketiga Persib, Fitrah Maulana, usai debut sensasional tadi malam. Bobotoh jelas makin terharu mendengarnya. Wah, wah, wah. Penasaran? Ini penjelasan lengkapnya. Persib Calcio. Buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini ya. Hatur nuhun ya guys. Hahaha, bobotoh jelas auto tertawa ngakak melihat ini. Begini pernyataan bodoh dan konyol pelatih Borneo FC Fabio Lefundas usai dipermalukan telak Persib tadi malam. Sampai bisa bikin semuanya terkejut. Kok bisa? Begini penjelasannya. Borneo FC harus menelan kekalahan beruntun setelah dihajar oleh Persib Bandung dalam laga tunda pekan keempat BRI Super League 2025/26. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat malam 5 Desember 2025 berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Persib. Namun, kekalahan ini tentu menjadi tamparan keras bagi Borneo FC. Pasalnya, mereka baru saja menelan kekalahan kedua berturut-turut setelah sebelumnya tumbang 0-1 di kandang melawan Bali United. Sebelum 2 hasil negatif ini, Borneo FC menunjukkan performa luar biasa dengan meraih 10 kemenangan beruntun yang membuat mereka bertengger di puncak klasemen sejak pekan kelima. Setelah kekalahan tersebut, pelatih Borneo FC Fabio Lefundas mengungkapkan akan ada evaluasi menyeluruh dalam persiapan tim menghadapi Persebaya Surabaya pada 20 Desember mendatang. Selamat untuk Persib Bandung karena mereka bisa menang. Dari sisi lainnya, kita akan istirahat sedikit untuk mendapatkan waktu yang cukup agar nanti bisa tampil lebih baik melawan Persebaya, ujar Fabio. Fabio juga menambahkan, pasti nanti ada evaluasi, tapi evaluasi itu akan dilakukan secara internal antara staf pelatih dan pemain. Kami akan memperbaiki hal-hal yang perlu dikoreksi. Saat ini, Borneo FC tetap memimpin klasemen dengan 33 poin dari 13 pertandingan. Diikuti oleh Persija Jakarta di posisi kedua dengan 29 poin dari 13 laga. Dan Persib Bandung yang menempel ketat di posisi ketiga dengan 28 poin dari 12 pertandingan. Bagaimana pendapat kalian tentang kekalahan Borneo FC dan apa yang sebaiknya diperbaiki oleh tim untuk pertandingan berikutnya? Yuk berbagi pendapat di kolom komentar. Yes, alhamdulillah, kabar gembira. Ini 7 fakta menarik usai keberhasilan Persib Bandung bungkam Borneo FC tadi malam. Semua bobotoh di seluruh dunia auto berpesta pora melihat semua ini. Wah, apakah itu? Temukan jawabannya di sini.
Hasil ini memunculkan sejumlah fakta menarik yang menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan bobotoh. Salah satunya adalah runtuhnya rekor tak terkalahkan Borneo FC yang sebelumnya hanya mengalami satu kekalahan, yaitu 0-1 dari Bali United. Kekalahan 1-3 dari Persib menjadi pukulan terbesar bagi tim pesut etam karena ini adalah pertama kalinya mereka kalah dengan selisih lebih dari 1 gol. Sebelumnya, Borneo FC dikenal sebagai tim dengan pertahanan terkuat di liga, dengan catatan tak pernah kebobolan lebih dari 1 gol dalam satu pertandingan. Namun di GBLA, Persib mencetak 3 gol, angka yang belum pernah dialami Borneo sepanjang musim ini. Kemenangan 3-1 ini tidak hanya mengamankan posisi Persib di papan atas, tetapi juga membuka kembali persaingan gelar yang semakin panas. Kini Persib mengoleksi 28 poin dari 12 pertandingan dan berada di posisi ketiga klasemen, hanya terpaut 5 poin dari Borneo FC yang masih memimpin dengan 33 poin dari 13 laga. Persija Jakarta yang berada di posisi kedua juga hanya terpaut 1 poin dengan 29 poin dari 13 pertandingan. Dalam 90 menit laga, Persib berhasil mematahkan 2 rekor besar Borneo. Borneo tak pernah kebobolan lebih dari 1 gol dalam satu pertandingan dan Borneo tak pernah kalah dengan selisih lebih dari 1 gol. Dan yang lebih mengesankan lagi, semua itu terjadi dalam satu laga, yang tentunya menjadi catatan sejarah baru di Super League. Tertinggal 0-1 setelah gol Joel Vinicius, Persib menunjukkan mentalitas juara mereka. Mereka berhasil bangkit di babak kedua berkat gol-gol dari Ramon Tanque, Federico Barba, dan yang terakhir Sadil Ramdhani yang menutup laga dengan skor 3-1. Perubahan tempo dan strategi di babak kedua menjadi kunci utama dalam meraih kemenangan ini. Tidak bisa dipungkiri, dukungan penuh dari bobotoh turut memberi energi tambahan bagi Persib. Atmosfer panas yang tercipta di GBLA membuat tim tamu Borneo FC kesulitan mengatasi tekanan dari tuan rumah. Semangat bobotoh yang membara membuat Persib tampil lebih agresif dan bersemangat hingga peluit panjang dibunyikan. Selain meruntuhkan rekor kemenangan Borneo, kekalahan ini juga mengikis aura tim tak terkalahkan yang melekat pada tim asuhan Fabio Lefundes. Setelah tampil begitu dominan, kini Borneo FC harus menghadapi kenyataan bahwa kelemahan yang sebelumnya tak terlihat mulai tersentuh. Dengan kemenangan ini, Persib kembali menunjukkan kualitas mereka dan semakin mendekati puncak klasemen. Semakin seru saja persaingan di Super League musim ini. Bagaimana menurut kalian bobotoh dan pecinta sepak bola Indonesia? Apakah Persib bisa terus mempertahankan performa ini hingga akhir musim? Atau justru Borneo FC akan bangkit lebih kuat? Ayo tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Ini jelas yang ditunggu-tunggu. Manajemen Persib janji sudah dapatkan pengganti William Marcilio. Usai kemenangan tadi malam, Bos Glenn dan Bos Adit datangkan gelandang serang asal Prancis bernama Jean-Philippe Mateta. Dikontrak 2 tahun, gaji 1 miliar per bulan, jadi tuntutanku usai statistiknya begitu mengesankan. Penasaran? Tonton video sampai beres. Jean-Philippe Mateta yang kini berkompetisi di Liga Inggris telah menunjukkan kualitas yang impresif sepanjang musim ini. Dalam 12 penampilan di Premier League, Mateta berhasil mencetak 5 gol dan menyumbang 3 assist. Angka ini membuktikan ketajamannya di depan gawang yang tentu saja menjadi kebutuhan penting bagi Persib yang ingin memperbaiki daya serang tim. Selain itu, Mateta juga mencatatkan 2 tembakan per pertandingan dengan keakuratan tembakan sebesar 45%, menunjukkan bahwa ia adalah penyerang yang tidak hanya mampu mencetak gol, tetapi juga menciptakan peluang berbahaya bagi timnya. Bagi Bojan Hodak, Mateta bisa menjadi solusi ideal untuk memperkuat lini depan yang sebelumnya sempat bergantung pada Marcilio. Dengan karakter permainan yang lebih menyerang, Mateta mampu tampil fleksibel sebagai penyerang tengah ataupun penyerang sayap. Kemampuannya untuk bergerak cerdas di dalam kotak penalti ditambah dengan kekuatan fisiknya dalam duel udara, menang dalam 60% duel udara musim ini memberikan Persib tambahan daya
daya dobrak yang penting. Kualitas ini sangat dibutuhkan untuk mendongkrak ketajaman tim dalam menghadapi lawan-lawan di Liga 1 Indonesia. Kepergian Marsilio juga membuka peluang bagi Persib untuk menambah kedalaman skuad. Mateta dengan pengalaman bermain di Premier League memiliki ketahanan mental yang sangat dibutuhkan dalam kompetisi yang penuh tekanan. 1,7 dribble sukses per pertandingan menunjukkan kemampuannya untuk membuka ruang, menciptakan peluang, dan berkontribusi dalam permainan terbuka. Semua elemen yang juga dibutuhkan dalam filosofi permainan Bojan Hodak yang mengedepankan transisi cepat dan penguasaan bola yang solid. Selain itu, Mateta juga mampu memberikan kontribusi lebih dari sekedar mencatat gol. Dengan catatan 1,5 umpan kunci per pertandingan, Mateba bisa berperan sebagai penghubung antara lini tengah dan lini serang. Hal ini sangat penting bagi Persib yang ingin menjaga alur permainan tetap lancar dan efektif, serta meningkatkan kualitas umpan silang yang dapat memanfaatkan pergerakan Mateta di dalam kotak penalti. Setuju kan? Nah, ini baru super top markotop. Benar-benar pelatih kelas Eropa. Bojan Hodak akhirnya bongkar 3 rahasia besar usai kemenangan tadi malam. Bahkan bawa-bawa 2 pemain ini. Ada apa ya sebenarnya? Saksikan semuanya di sini. Striker Persib Bandung, Ramon Tangke, akhirnya mengakhiri paceklik gol yang telah lama membelitnya setelah mencetak gol perdana saat Persib mengalahkan Borneo FC dengan skor 3-1. Gol tersebut hadir pada menit ke-42 ketika Tangke menyambut umpan matang dari Beckham Putra Nugraha dan menanduk bola ke gawang Borneo FC. Suasana Stadion GBLA pun seketika bergemuruh dengan sorakan bobotoh yang sudah lama menantikan momen tersebut. Pelatih Persib, Bojan Hodak, pun tak bisa menahan kegembiraannya atas gol Ramon. Gol Ramon membuat stadion seperti terguncang karena sambutan luar biasa dari bobotoh, ujarnya. Namun bagi Bojan, yang lebih penting adalah bahwa Ramon Tangke telah menunjukkan permainan yang solid dalam beberapa pertandingan terakhir, meskipun tanpa gol. Dia bermain sangat baik dalam 4 hingga 5 pertandingan terakhir, hanya saja dia belum bisa mencetak gol, lanjutnya. Bojan menambahkan bahwa Ramon sebenarnya memiliki peluang lebih banyak untuk mencetak lebih dari 1 gol. Jika dia lebih beruntung dan lebih akurat dalam penyelesaian akhir, saya rasa dia bisa mencetak lebih dari 1 gol karena dia punya banyak peluang. Salah satunya membentur Mistar, ungkap Bojan. Hari ini dia sedikit tidak beruntung, tapi saya yakin gol ini akan membuatnya semakin percaya diri. Pelatih asal Kroasia itu juga memuji performa tim secara keseluruhan dalam pertandingan tersebut. Secara mengejutkan, kami bermain sangat bagus dan mendominasi pertandingan. Bahkan skor 3-1 ini menurut saya masih cukup baik untuk Borneo FC, karena di babak pertama kami punya banyak peluang, kata Bojan. Keseluruhan semua pemain bermain dengan baik, termasuk mereka yang masuk dari bangku cadangan. Selain itu, Bojan Hodak juga memberikan penjelasan mengenai pemilihan Fitrah Maulana sebagai kiper utama dalam laga ini. Ia menyebutkan bahwa keputusan tersebut bukan sepenuhnya kewenangannya, melainkan berada di tangan pelatih kiper Mario Djordjic. Pelatih kiper Mario yang menentukan siapa yang bermain sebagai starter, kata Bojan. Teja Pahlevi sedikit cedera, tapi dia bisa bermain di pertandingan berikutnya. Dalam latihan, Mario memutuskan Fitrah untuk bermain sejak menit pertama. Fitrah Maulana pun tampil cukup impresif dalam laga debutnya. Salah satu momen penyelamatan terbaiknya adalah ketika ia berhasil menggagalkan tendangan keras Maicon pada menit ke-77 yang hampir saja berbuah gol untuk Borneo FC. Penampilan solid Fitrah di bawah Mistar menambah keyakinan bahwa Persib memiliki penjaga gawang cadangan yang tak kalah handal. Apa pendapat kalian tentang performa Ramon Tangke dan Fitrah Maulana di laga ini? Apakah kemenangan ini cukup meyakinkan untuk Persib menuju persaingan gelar? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar.
Akademi Persib memang top kelas dunia. Begini pernyataan mengesankan dan jujur kiper muda dan kiper ketiga Persib, Fitrah Maulana, usai debut sensasional tadi malam. Bobotoh jelas makin terharu mendengarnya. Wah, 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 penasaran? Ini penjelasan lengkapnya. Kiper muda Persib Bandung, Fitrah Maulana, menjalani debut manis di Super League 2025-26 dengan membantu tim meraih kemenangan 3-1 atas Borneo FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat malam 5 Desember 2025. Kepercayaan yang diberikan pelatih Bojan Hodak dan pelatih kiper Mario Jojic pun berbuah manis dengan Fitrah tampil impresif di laga pertamanya musim ini. Usai pertandingan, Fitrah mengungkapkan rasa syukurnya bisa mendapat kesempatan untuk bermain dan tampil di depan bobotoh. Pertandingan ini sangat menegangkan karena saya juga pertama kali bermain di kandang dan banyak bobotoh, ujar Fitrah. Suasana panas yang tercipta di GBLA membuatnya sempat merasakan ketegangan. Awalnya agak tegang karena ini debut pertama saya di Persib dan alhamdulillah bisa melewati semua itu dengan baik, tambahnya. Fitrah yang merupakan produk Akademi Persib ini tak menutupi perasaan grogi yang ia rasakan saat pertama kali tampil di hadapan ribuan bobotoh. Ini adalah momen mimpi besar saya sebagai pemain Persib yang akhirnya menjadi kenyataan, ujarnya dengan penuh rasa haru. Tentu, debut tersebut tidak hanya tentang atmosfer yang mendebarkan, tetapi juga tentang kontribusi besar yang ditunjukkan Fitrah. Penyelamatan pentingnya, terutama saat menggagalkan tendangan keras Maicon pada menit 77, menjadi salah satu momen krusial yang membantu Persib menjaga keunggulan. Dengan penampilan solid di laga perdana ini, Fitrah berhasil menunjukkan kualitasnya sebagai kiper muda yang siap bersaing di level tertinggi. Kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh tim pelatih pun tampaknya sudah sangat tepat mengingat hasil positif yang ia raih. Bagaimana pendapat kalian tentang debut Fitrah Maulana? Apakah dia bisa menjadi pilihan utama di gawang Persib di masa depan? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar.